Pengaturan perdagangan elektronik, khususnya tadi kita bahas mengenai social commerce. Sudah disepakati revisi Permendak 50 2020 akan kita tanda tangani. Yang pertama nanti isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Nah, sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis. Produk-produk yang dari luar nih kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Ya, kalau dulu negative list itu semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh, gitu, diatur. Yang tadi, yang barang dari luar itu harus sama perlakuannya dengan yang offline yang dalam negeri. Kemudian yang ketiga nggak boleh bertindak sebagai produsen. Yang terakhir transaksi kalau impor kita satu transaksi $100 minimal. Kira-kira itu. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Lukas NMB yang akan menjalani sidang vonis kasus dugaan gratifikasi pada Senin 9 Oktober 2023. Sidang vonis digelar setelah Lukas NMB melalui tim pengacaranya telah membacakan duplik. Sebelumnya, Lukas NMB dituntut hukuman penjara selama 10 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar 1 miliar rupiah dalam kasus suap dan gratifikasi oleh Jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada Rabu 13 September. Selain itu, Lukas NMB juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 47,8 miliar rupiah. Berita berikutnya, Kejaksaan Agung kini tengah mendalami dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo tahun 2020-2022. Hal tersebut merespons pernyataan terdakwa Irwan Hermawan yang menyebut dirinya memberikan uang 27 miliar rupiah kepada Dito. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penyidikan saat ini tengah mendalami informasi yang disampaikan oleh Irwan. Namun, ia enggan menjawab ketika disinggung akan melakukan pemanggilan terhadap Dito atau tidak. Dito diduga merupakan pihak terakhir yang diberikan uang puluhan miliar rupiah dalam rangka pengamanan kasus tersebut. Irwan mengungkapkan uang puluhan miliar itu dititipkan melalui seseorang bernama Resi dan Windy untuk diberikan ke Dito. Dito pun telah membantah dugaan bahwa dirinya pernah menerima uang dari salah seorang tersangka kasus proyek BTS 4G. Ia mengaku tidak mengenal Irwan Hermawan. Berita berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi menandatangani revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Zulhas mengatakan jika perdagangan digital harus diatur. Sosial media yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usahanya sendiri. Kemudian, social commerce dilarang berjualan dan bertransaksi, hanya diperkenankan untuk melakukan promosi. Selain itu, Zulhas juga membeberkan sederet larangan dari social commerce. Zulhas sebelumnya mengatakan dalam revisi Permendak tadi, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan. Menurutnya, jika sosial media dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan.
Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo mengungkapkan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, meminta doa restu sebelum mengambil keputusan menjadi Ketua Umum PSI. Jokowi mengatakan dirinya merestui langkah Kaesang tersebut. Namun, Jokowi mengaku tidak memberikan pesan apapun kepada Kaesang. Jokowi menilai Kaesang sudah dewasa dan paham dengan setiap risiko yang dipilihnya. Kata Jokowi, keluarganya sudah membiasakan harus mandiri apabila sudah menikah dan berkeluarga. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 27 September 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.